Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Amanah. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pinjam uang di Amanah secara lengkap dan jujur, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pembiayaan, sistem syariah yang digunakan, hingga pencairan dana. Dibahas juga kelebihan dan kekurangan Amanah, keamanan aplikasi, serta tips agar pengajuan pembiayaan disetujui. Pinjol syariah ini cocok bagi pelaku UMKM atau siapa saja yang ingin mencari pinjaman online syariah tanpa riba dan terdaftar OJK. Awalnya saya mengenal Amanah dari rekomendasi teman yang sedang mencari pembiayaan usaha berbasis syariah. Karena ingin modal tambahan tanpa sistem riba, saya tertarik mencoba mengajukan pembiayaan di aplikasi Amanah. Proses pendaftarannya cukup mudah, hanya perlu mengisi data diri, data usaha, serta mengunggah beberapa dokumen pendukung. Setelah semua data lengkap, pengajuan saya masuk ke tahap penilaian. Di sini memang butuh sedikit kesabaran karena prosesnya tidak secepat pinjaman online konvensional. Namun hal ini wajar karena Amanah menggunakan sistem syariah dan melakukan analisis usaha terlebih dahulu. Selama proses berlangsung, pihak Amanah juga memberikan informasi yang cukup jelas terkait skema bagi hasil yang akan digunakan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 500.000 dengan durasi pinjamannya selama 30 hari dengan sekali bayar. Beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bahwa pengajuan pembiayaan disetujui. Dana pun dicairkan sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada bunga seperti pinjaman online biasa, melainkan sistem bagi hasil yang terasa lebih tenang dan transparan. Dana tersebut saya gunakan untuk menambah stok barang usaha kecil yang sedang saya jalankan. Selama masa pembiayaan, saya merasa sistem pembayaran di Amanah cukup jelas, jadwal angsuran sesuai kesepakatan dan tidak ada biaya tersembunyi. Pengingat pembayarannya juga disampaikan dengan cara yang sopan, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan seperti yang sering diceritakan di pinjol ilegal. Sementara untuk kelebihan Amanah yaitu Amanah menerapkan prinsip syariah tanpa bunga riba, menggunakan skema bagi hasil yang sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya, Amanah merupakan fintech P2P syariah yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga lebih aman dan transparan dibandingkan pinjol ilegal. Selanjutnya, platform ini menerapkan standar keamanan yang baik dengan enskripsi data dan verifikasi identitas pelanggan. Selanjutnya, Amanah menargetkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha sehingga cocok untuk pelaku UMKM. Dan untuk kekurangan Amanah yaitu karena berbasis syariah dan perlu pengecekan usaha, proses penyaluran bisa lebih panjang dibandingkan pinjol cepat cair biasa.
Dan beberapa review menyebut bahwa peminjam perlu bergabung dulu dengan lembaga mitra syariah sebelum akses pembiayaan. Ini bisa jadi langkah tambahan yang dianggap ribet oleh sebagian orang. Dan platform fintech syariah cenderung fokus pada pembiayaan usaha. Jadi pilihan produk mungkin tidak sebanyak dibanding pinjol konvensional yang menyediakan pay later atau pinjaman konsumtif. Dari pengalaman ini, saya menilai Amanah cocok untuk pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha dengan prinsip syariah. Meski prosesnya tidak instan, keamanannya, transparan akad, dan konsep tanpa riba menjadi nilai tambah yang membuat saya cukup puas menggunakan Amanah. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Amanah. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Amanah, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Amanah, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.